Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, jadi simak video ini dengan baik ya. Perhatikan di sini. Kita punya persamaan kuadrat, misalkan bentuknya seperti ini. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Tentu a-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini bentuk persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar x1 dan x2 ya. Ini x1 x2 ini bisa dia real, bisa dia sama ya. X1-nya bisa 2, x2-nya juga bisa 2 sama. Atau berbeda, bisa juga ini 2, ini 3 misalkan. Nah, akar-akar, apa yang dimaksud dengan akar-akar? Akar-akar itu sama dengan penyelesaian, sama dengan nilai yang memenuhi persamaan kuadrat yang ini ya. Contoh kita punya misalkan persamaan kuadrat x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0 ya. Misalkan kita punya persamaan kuadrat seperti ini. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini atau penyelesaian persamaan kuadrat ini adalah ada 2 ya. X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 3. Nah, ada 2. Nah, dalam kasus ini apa yang disebut dengan akar-akar? Dia disebut akar dari persamaan kuadrat. Misalkan 2 ini disebut akar dari persamaan kuadrat ini jika memenuhi persamaan kuadrat ini. Maksudnya memenuhi seperti ini ya. Kita coba dulu untuk x1-nya, x1 atau x-nya sama dengan 2 ya. Nah, persamaan kuadratnya berbentuk seperti ini. Coba kita ganti sekarang x yang di sini dengan 2. Jadinya kalau di sini x kuadrat, berarti kalau diganti x-nya dengan 2 jadinya 2 kuadrat kan gitu. Dikurang 5x, ingat 5x itu 5 kali x ya. Kalau x-nya 2 berarti 5 kali 2. Ditambah 6 sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, sekarang kita hitung coba. 2 kuadrat itu hasilnya 4 dikurang 5 kali 2 10 ditambah 6 sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kurangi coba yang sebelah kiri, ruas kiri ini. 4 kurang 10 hasilnya negatif 6 kan? Negatif 6 tambah 6. Nah, negatif 6 tambah 6 berapa? 0 kan? 0. Di luas kanannya tetap 0 ya. Perhatikan luas kirinya kan tetap 0. Maaf, luas kanannya kan 0. Luas kirinya kalau diganti ini menjadi 2, x-nya jadi 2, juga sama dengan 0. Di sini 0, luas kiri, luas kanan juga 0. Berarti ini benar kan? Kenapa benar? Karena luas kiri sama dengan luas kanan. Nah, yang disebut akar adalah ini. Ketika kita masukkan atau ganti nilai x-nya dengan 2, maka persamaan yang tadinya x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0 itu menjadi bernilai benar seperti ini. Luas kiri sama dengan luas kanan. Begitu juga kalau kita ganti x-nya dengan 3 ya. Kita coba ganti dengan 3. Lalu x-nya diganti dengan 3 menjadi di sini x kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang 5x, 5 kali x, 5 kali 3 ya, karena x-nya diganti dengan 3 ditambah 6 sama dengan 0 ya. Kita kerjakan ruas kirinya dulu. 3 kuadrat itu 9 dikurang 5 kali 3 15 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang ini 9 kurang 15 hasilnya negatif 6 juga kan. Kemudian ditambah 8. Di ruas kanannya tetap 0 ya. Negatif 6 tambah 6 juga 0 kan. Nah, ini 0. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan ini
benar ya. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti X-nya dengan 2 berarti dia benar. Kalau dia ganti dengan X-nya dengan 3 berarti juga benar. Seperti itu. Nah, berbeda halnya kalau kita menggantinya dengan misalkan di sini Bapak ganti dengan X-nya 1 ya. Coba kita ganti X-nya dengan 1. Kita punya X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0 kan. X-nya diganti dengan 1, coba kita cek. Kalau diganti dengan 1 menjadi 1 kuadrat kurang 5 kali 1 kan. Tambah 6 sama dengan 0 ya. 1 kuadrat itu 1 min 5 kali 1 5 tambah 6 sama dengan 0. Kita cek di sini. 1 kurang 5 itu negatif 4 tambah 6 kan. Sama dengan 0. Nah, negatif 4 tambah 6 berarti 2 kan. 2 sama dengan 0 katanya. Ruas kirinya 2, ruas kirinya 2, ruas kanannya 0. Tentu ini salah ya. Ya, salah. Masa 2 dikatakan sama dengan 0, ini salah. Berarti nilai X sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Nah, bukan akar-akar, berarti tidak memenuhi dia. Bukan penyelesaian atau bukan akar-akar seperti itu. Untuk X sama dengan 1. Yang disebut akar-akar adalah ini dan ini ya. Hanya 2 ini, tidak ada yang lain. Nanti kita akan bahas cara-cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi caranya kurang lebih ada 3. Yang pertama memfaktorkan. Yang kedua caranya dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus kuadrat atau sering disebut dengan rumus ABC ya. Ada 3 caranya mencari nilai X yang ini, X. Nah, jelas ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang cara-cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi.